Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ferdian Wilson Pratama Sanjoto, berasal dari 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang peristiwa lapangan Ikada. Jarang yang tahu tentang peristiwa ini, padahal sebenarnya dalam peristiwa ini mengandung banyak makna dan contoh tentang persatuan Indonesia. Peristiwa ini terjadi di lapangan Ikada pada 19 September 1945, yang mana merupakan sebuah rapat raksasa di mana Soekarno berpidato di hadapan ribuan rakyat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Rapat umum ini dipelopori oleh Komite Van Acti dengan tujuan untuk menyambut kemerdekaan dan mempertahankan mental rakyat mengenai kemerdekaan, serta mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya. Sedikit cerita, lapangan Ikada adalah sebuah lapangan luas di pojok timur yang saat ini ditempati oleh kawasan Monas. Lapangan ini sebelumnya dikenal dengan nama Lapangan Gambir dan menjadi pusat kegiatan olahraga. Nama Ikada, Ikatan Atletik Jakarta, muncul di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942. Pada awalnya, lapangan ini dinamakan Champ de Mars atau Koningsplein. Di sekitarnya terdapat sejumlah lapangan sepak bola yang dimiliki oleh klub sepak bola pada era 1940-an dan 1950-an. Ikada menjadi tempat latihan dan pertandingan PSSI sebelum Stadion Gelora Bung Karno selesai dibangun untuk Asian Games keempat pada tahun 1962. Stadion Ikada dibangun di sebelah selatan lapangan pada acara PON, Pekan Olahraga Nasional kedua pada tahun 1952. 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekitar 300.000 orang berkumpul di lapangan Ikada yang terletak di seberang Monas. Dengan tekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, rapat umum akbar tersebut merupakan peristiwa sesudah proklamasi yang memiliki arti sangat penting bagi kalangan pemuda yang cemas jika tentara sekutu akan membentuk markas besar di Jakarta. Komite Van Acti adalah wadah dari para pemuda dan mahasiswa yang berperan dalam peristiwa lapangan Ikada. Sebagai perencananya, merekalah yang memobilisasi massa dan mendesak pemerintah untuk bersedia hadir dalam rapat raksasa di lapangan Ikada tersebut. Organisasi ini terdiri dari beberapa suborganisasi seperti Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat atau BARA, dan Barisan Buruh Tani atau BBI. Komite Pemuda ini mengadakan aksi karena tidak puas dengan kondisi dan struktur awal pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Mereka menganggap pemerintah harus terus didesak dan dimotivasi agar bisa menyadari pentingnya dukungan rakyat pada kemerdekaan Indonesia. Tujuan diadakannya rapat dalam peristiwa lapangan Ikada adalah untuk mendekatkan pemerintah rakyat Indonesia dengan rakyat secara emosional mengenai kemerdekaan Indonesia, menunjukkan kepada sekutu bahwa rakyat siap menghadapi gangguan apapun terhadap sejarah kemerdekaan Indonesia, dan merayakan terjadinya makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Aksi ini juga dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan terhadap pemerintahan militer Jepang yang tetap bersikeras mempertahankan status quo sampai sekutu datang ke Indonesia. Pemuda-pemuda dari Asrama Menteng 31 menjadi penggerak utama rapat ini. Mereka ditugaskan oleh Komite Nasional Kota Besar Jakarta untuk menyebarkan berita kepada rakyat. Sedangkan para pemuda dari Asrama Perapatan 10 ditugaskan untuk membujuk para petinggi pemerintah untuk berpidato di peristiwa di lapangan Ikada tersebut. Kabar yang beredar dari mulut ke mulut berhasil mengumpulkan ratusan orang yang menghadiri peristiwa lapangan Ikada. Pada awalnya, rapat ini direncanakan untuk berlangsung pada tanggal 17 September 1945, tepat sebulan setelah kemerdekaan. Adanya ancaman dari tentara Jepang dan sekutu membuat rapat mundur menjadi 2 hari kemudian.
Walaupun tentara Jepang telah melarang rapat raksasa tersebut, rakyat tetap datang dengan bersemangat dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar peserta rapat datang menggunakan kereta api di stasiun Gambir, membawa poster-poster dan bendera merah putih. Tentara Jepang berseragam melakukan penjagaan ketat, sehingga suasana tegang serta mencekam. Namun rakyat tidak gentar. Sebagian rakyat bahkan membawa senjata tajam seperti batu, bambu runcing, dan keris. Rakyat pun sabar menunggu sejak pagi hari sampai menjelang sore sambil menyanyikan lagu-lagu. Salah satu lagunya berjudul Darah Rakyat. Mereka rela berada di bawah terik matahari Jakarta, tidak minum dan tidak makan, sambil menyanyi dan meneriakkan yel-yel penambah semangat. Ketika Soekarno dan para menterinya tidak kunjung datang, Wali Kota Jakarta Suwirjo dan Ketua Komite Nasional Daerah Jakarta, Mr. Muhammad Rum, mengambil alih tanggung jawab terhadap lautan manusia yang memenuhi lapangan Ikada. Soekarno dan Hatta akhirnya memutuskan untuk datang ke lapangan Ikada untuk menemui rakyat yang sudah menunggu selama berjam-jam. Pidato singkat dari Soekarno selama 5 menit berisi ujaran yang meminta rakyat untuk mempercayai pemerintah. Pidato tersebut berhasil menenangkan rakyat yang sudah berkumpul selama kurang lebih 10 jam. Walaupun sedikit kecewa karena Soekarno hanya berpidato singkat, mereka kemudian bubar dan pulang ke rumah masing-masing ketika hari menjelang gelap. Rapat akbar di lapangan Ikada telah sukses mempertemukan para pemimpin rakyat Indonesia dengan rakyatnya. Dengan penyelenggaraan rapat tersebut juga sekaligus melegitimasi pemerintahan rakyat Indonesia yang sah, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu menunjukkan kewibawaan pemerintah rakyat Indonesia di mata rakyatnya dan sukses meningkatkan kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa sendiri untuk mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada juga turut mengobarkan semangat juang rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dari pihak-pihak asing seperti Sekutu dan Nica. Sedikit banyak, peristiwa ini juga mengilhami adanya perjuangan yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti sejarah peristiwa Merah Putih di Manado, sejarah peristiwa 10 November di Surabaya, dan banyak lagi. Hingga kemerdekaan Indonesia berdaulat dan diakui dunia internasional. Demikianlah bagaimana peristiwa lapangan Ikada terjadi. Memang cukup panjang, namun memang seperti itulah sejarahnya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Jas Merah.